Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Ulfa Sabi, yaitu dengan audiobook. Di pertemuan kali ini kita akan mendengarkan perjalanan Bara dan juga Nilam. Salah satunya putri bungsu Haji Syarifuddin Attar. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari dengarkan. Surat 1. Perkenalkan, aku Bara. Kupikir aku harus memberitahumu bahwa surat ini kutulis setahun setelah kita bertemu. Sejujurnya, ini pertama kali aku membuat surat. Jadi, aku tidak tahu pasti apakah surat yang benar itu formatnya memang seperti ini. Maksudku, biasanya orang-orang menulis surat didahului dengan doa-doa, sementara suratku tidak demikian. Apakah harus kurobek saja kertas ini dan menggantinya dengan kertas yang baru? Sebentar, kukira itu tidak perlu. Aku tidak mau munafik. Aku jarang berdoa. Bahkan aku tidak ingat kapan terakhir kali aku berdoa. Jadi, bagaimana mungkin orang yang tidak pernah berdoa disuruh menulis doa di awal surat mereka? Aku bingung. Aku Bara. Aku tahu namamu Nilam. Aku mendengar orang-orang memanggilmu begitu. Namamu manis. Maaf, aku tidak bermaksud merayumu dengan namamu. Tapi namamu memang manis dan unik. Setahuku, Nilam itu adalah sejenis minyak yang banyak terdapat di pasaman. Konon kabarnya minyak nilam terbaik di dunia ada di situ. Bayangkan ini, kamu dinamai dengan nama salah satu minyak terbaik di dunia. Tidakkah itu keren? Aku tidak yakin kamu bisa ingat aku. Aku cowok yang waktu itu tersesat di pesantren putri. Kamu ingat? Yang rambutnya sedikit gondrong itu, yang bertanya padamu di mana letak kantor pesantren. Waktu itu kamu bilang kalau aku nyasar. Tidak, sebenarnya kamu tidak pernah bilang apa-apa sih. Kamu cuma kasih isyarat. Ya, kuanggap saja kamu bicara waktu itu. Apa kamu ingat? Kalau tidak, ya sudahlah, tidak apa-apa. Bukan salahmu. Kita memang tidak banyak bertemu. Lagi pula, aku di pesantren itu cuma 2 minggu. Itu pun lebih banyak duduk di masjid. Kita dibatasi dinding tinggi. Tolong jangan terlalu dipikirkan surat ini. Anggap saja ini surat seorang calon teman. Kamu tidak akan mendapat masalah kalau menerima surat dariku, kan? Maaf, aku bertanya begini. Soalnya, aturan pergaulan di pesantrenmu rumit sekali bagiku. Sekedar bisa duduk semeja di perpustakaan saja susahnya bukan main. Aku hanya bisa melihatmu ketika berada di masjid atau perpustakaan saja. Oh ya, namaku Bara. Aku sudah menuliskan itu ya tadi. Oh, baiklah. Kukira sekian dulu suratku. Semoga kamu berkenan dengan surat ini, Nilam. Terima kasih banyak. Salamku, Bara. Di bawah mahoni. Mata pelajaran bahasa Arab Makni dimulai terlambat dari biasanya. Ustazah Fatia mendadak harus mengurus sesuatu di luar pesantren dan pelajaran diundur ke pukul 4 sore. Lebih lambat 2 jam dari jadwal. Aku mengambil novel Ali Al-Gharem dari atas dan berjalan menuju pohon mahoniku. Sebenarnya ada ajakan untuk pergi ke asrama putri menonton film Children of Heaven. Tapi aku menolak. Aku sedang semangat ingin menuntaskan novel Al-Gharem. Lagi pula, aku tidak suka menonton film beramai-ramai. Sendirian lebih nikmat. Aku bisa meresapi setiap percakapan dan adegan film tanpa harus mendengar celotehan penonton lainnya. Menonton berdua Yana juga asik, meski dia teman yang cerewet. Jadi aku meninggalkan mereka, atau tepatnya, mereka meninggalkanku, dan menuju mahoniku. Suasana pesantren sepi. Murid-murid dari kelas lain masih berada di dalam kelas menyimak pelajaran bahasa Arab. Kami semua harus mempelajari bahasa ini setiap Senin sampai Jumat. Pukul 2 siang hingga setengah 4 sore. Aku suka bahasa itu. Dan di saat yang sama terus mempertanyakan mengapa aku masih mempelajari tata bahasanya. Sementara semua itu sudah khatam bagiku saat masih di kelas 2 pesantren. Tapi aku sebagaimana biasa tidak banyak bertanya. Aku duduk di bawah mahoni. Membuka halaman terakhir yang kubaca lalu mulai tenggelam dalam ceritanya. Kamu tahu bagaimana orang-orang berperilaku di Andalusia? Itu perkataan ayahku, entah berapa tahun lalu. Mereka semua berbudaya, berpendidikan tinggi, saling respek, dan menganggap ilmuwan adalah sebuah pekerjaan yang luar biasa.
Aku membalik halaman novel tepat ketika suara motor menderu dan berhenti di depan pagar pesantren. Aku tidak mengangkat kepala. Jarak menghuniku dengan pintu pagar sekitar 12 meter. Siapapun yang datang, boleh jadi tak akan melihatku. Keberadaanku tersembunyi di balik rerumputan zodiak yang Kamboja. Tapi, entah mengapa ada sesuatu yang menggangguku. Ada seseorang, batinku berseru. Memangnya ada apa dengan dia? Boleh jadi cuma tukang pos. Biarkan, lanjutkan kisah Al-Karim ini. Begitulah kemudian aku memutuskan mengangkat kepala dan melihat dia. Sekarang, setelah tahun-tahun berlalu, aku kerap mengingat kembali momen itu. Mengingat untuk mempertanyakan, bukan mengenang. Aku mencoba mencari jawab. Bagaimana sesungguhnya posisi manusia dalam sarang laba-laba nasib? Bagaimana satu garis nasib bisa memotong garis nasib lainnya? Atau bagaimana garis nasib itu menelikung, mematikan, mengangkat, bahkan bergabung hingga membentuk sebuah garis nasib baru? Mungkin hidup manusia di bumi ini seperti hidup sebuah planet, meteor, komet, atau matahari. Semuanya beredar di lintasannya masing-masing. Namun, ada kalanya mereka memotong lintasan hingga terbentuk gerhana. Kali lain bertubrukan hingga menimbulkan bencana. Ada di antaranya yang menjadi matahari, memberi cahaya dan kehidupan. Ada pula yang hidup sebatas meteor, langsung hangus terbakar begitu memasuki atmosfer seseorang. Apapun bentuk kehidupan yang dijalani, kita adalah tuan di lintasan masing-masing, sampai kita memasuki lintasan hidup seseorang. Hai, sesungguhnya aku ingin sekali meyakinkan diriku bahwa aku tidak menatap dirinya sejak pertama kali dia turun dari motor. Tetapi bila tidak, mengapa aku mengingat setiap detailnya? Aku teringat bagaimana dia melangkah ke gerbang sambil memperbaiki tali tasnya, mendorong pintu pagar, lalu berhenti sejenak di situ. Aku bahkan masih ingat pada daun kering yang jatuh di rambutnya. Aku ingin sekali mengatakan itu bukan daun mahoniku, tapi sesuatu di hatiku berkata, ya, itu daun mahoniku, sebagai daun tua yang mungkin telah mencapai taraf bijaksana, yang melepaskan diri dari rantingnya lalu melayang ke rambut pemuda itu. Apakah ini semacam pertanda akan masa depan? Mahoniku tidak pernah, atau setidaknya belum memberi jawab. Pemuda itu mengedarkan pandang ke sekeliling pesantren. Dari samping dia terlihat seperti sebuah pahatan yang sangat presisi. Garis kening, alis, runcing hidung, bibir, dagu, lengan. Aku ingat urat-urat di lengan itu. Dia bekerja keras, kata Yana suatu kali. Tapi kupikir ini hanya opininya. Kita tak mungkin mengetahui secara persis hidup seseorang hanya dari tampilan fisiknya. Dan keseluruhan dirinya seperti sebuah karya seni yang layak dinanti. Aku melupakan Al-Karim kemudian tersesat ke dunia para pendekar langit Kresna Haryadi. Dia seumpama salah satu perwira tinggi Majapahit yang tiba-tiba muncul di situ. Dia melihatku seperti seekor merak putih. Dia mendekat dalam langkah pasti yang terlalu. Dia pasti tidak tahu peraturan di sini. Jika ingin berbicara padaku, dia cukup mendekat dalam jarak tertentu, menyampaikan salam dengan santun, lalu membicarakan keperluannya. Dia tidak perlu terus-terusan memandangku seakan aku akan kabur dari pandangannya. Perilaku seperti itu tidak bisa diterima. Hai, maaf mengganggu. Saya mau bertanya. Dia berhenti di balik rimbunan zodiak. Ada tai lalat di pipi kirinya. Di dada baju SMA-nya ada papan nama, Bara Sadewa. Aku tidak menjawab. Di mana kantor pendaftarannya? Tanyanya. Aku bingung. Apakah dia mau mendaftar jadi santri di sini? Saya mau mendaftar ikut kelas pelajaran agama. Aku tambah tidak mengerti. Jadi kutunjuk saja bagian timur pesantren. Aku harap dia mengerti kalau pesantren putra bukan di sini. Dia kelihatan bingung sejenak. Aku juga tidak tahu mau berkata apa. Dia celinggukan, lalu membaca tulisan pesantren putri di dinding kantor. Oh, maaf, katanya kemudian. Sepertinya saya salah masuk. Bukan di sini ya pesantren putranya. Aku menggeleng. Dia berbalik, melangkah, kemudian berhenti dan berbalik ke arahku. Seperti hendak mengatakan sesuatu dan ragu-ragu. Kemudian,
Mungkin dalam keraguan dan kebingungan, dia kembali berjalan keluar gerbang, lalu menghilang menuju pesantren putra. Beberapa kembang mahoni berguguran di sekelilingku. Mungkin ini tanda-tanda. Kutadahkan tangan, mengambil sekuntum yang melayang turun. Kini, bertahun setelahnya kusadari, di lintasan nasibku dan dirinya, aku hanyalah meteor, melintasi atmosfer untuk kemudian terbakar tanpa sisa. Aku tak akan pernah jatuh ke tanahnya. Aku tak akan mungkin menciptakan kawah di jantungnya. Yana. Ada anak baru, kata Yana saat mengikir kuku tangannya. Jam menunjukkan pukul 8:30 malam. Aku mengajaknya tidur di rumah malam ini. Kami punya PR sejarah dan kebudayaan Islam. Sebenarnya bukan PR yang rumit, tetapi akan lebih menyenangkan bila dikerjakan bersama. Oh ya? Aku tidak mengangkat kepala dari buku tulisku. Tugasnya adalah tuliskan dalam esai singkat penyebab kejatuhan dinasti Umayyah dan efeknya terhadap dunia Islam secara keseluruhan pada masa itu. Aku membuka buku Atlas Kebudayaan Islam karangan Ismail Al-Faruqi bersama istrinya, Lamja Al-Faruqi. Cowok, tapi bukan santri. Dia cuma numpang belajar di sebelah. Kata sebelah bermakna pesantren putra. Maksudnya? Aku masih tidak mengangkat kepala dari buku. Dia cuma belajar 2 minggu di Al-Hikam. Al-Hikam adalah kelompok pengajian yang didirikan ayah untuk umum. Kelompok yang khusus membahas kitab Al-Hikam, karya Syekh Ibn Athaillah. Kegiatannya seminggu sekali. Loh, Al-Hikam kan cuma tiap hari Sabtu. Aku mulai menulis judul esaiku di kertas tebal filio. Yana kini mengikir kuku kakinya. Khusus untuk dia setiap hari, kata Yana. Dia juga akan belajar bersama santri putra yang lain selama 2 minggu ke depan. Loh, kuangkat kepala. Hal ini mungkin pernah terjadi. Kata Umi sih, anak itu bermasalah. Itu sebabnya dia disuruh belajar di sini. Umi adalah panggilan seluruh santri untuk ibuku. Kenapa? Kata Umi, menurut kepala sekolahnya anak itu nakal. Dia sudah berkali-kali kena detensi. Orang tuanya pun sudah berkali-kali dipanggil ke sekolah. Tapi nggak jera juga. Puncaknya pas di pelajaran agama. Dia bilang nggak percaya sama Tuhan. Oh, jadi karena itu dia disuruh belajar ke sini. Ya, kebetulan kepala sekolahnya murid pengajian Buya. Yana menyebut ayahku. Kata Umi, Buya yang punya ide supaya anak itu mondok di sini selama 2 minggu. Aku tertawa tanpa semangat. Mulai kutulis kalimat pertama. Dinasti Umayyah berkuasa pada abad... Anaknya ganteng loh. Aku udah lihat. Yana mencolekku. Namanya Bara. Aku nyaris terlonjak, seperti kena sentrum. Gerak penaku terhenti. Kupandang Yana yang masih mengikir kuku kakinya. Siapa? Esai itu mendadak terlupa. Bara Sadewa, 17 tahun, murid SMA Visi Andalas, kelas 11. Itu baru surat pertama. Jangan lupa kalian komen, like, subscribe audiobook ini. Komen juga di bawah apakah harus lanjut ke episode 2 atau surat 2, yaitu yang berjudul Salam Kenal Bara. Dan ikuti terus audiobook ini dan selamat mendengarkan cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.